yang nanti aku melihat di sini banyak sekali perseteruan antar warga. Bahkan aku melihat di sini banyak sekali para pemuda-pemuda khususnya yang memberontak karena faktor ekonomi yang sangat sulit, dan juga aku melihat di sini akan adanya krisis ekonomi antar bangsa, perseteruan, ego, amarah, kesombongan, panas seperti api. Dan ini juga akan terjadi gejolak-gejolak dalam pemerintahan Indonesia, dan ini juga aku melihat akan adanya demonstrasi. Turun ya, piringan-piringan berbentuk UFO yang akan turun, dan juga ini akan terkonek dengan berbagai macam situs-situs di Indonesia, termasuk aku melihat di sini ya untuk Indonesia adalah bahwa, dan aku meyakini bahwa Borobudur ini adalah memiliki teknologi sebagai pembuka atau pembuka dimensi ya, gerbang dimensi menuju kepada gerbang dimensi yang lebih canggih. Selain Borobudur, ada juga Gunung Padang. Situs Gunung Padang ini adalah juga gerbang dimensi. Dan aku melihat nanti akan ada 7 atau 9 lagi yang hampir berbentuknya sama. Itu nanti akan merupakan suatu gerbang dimensi. Maka gerbang dimensi ini juga yang nantinya akan jadi pertahanan Indonesia. Namun aku melihat di sini sebelum nanti terkumpulnya 7 atau 9 gerbang dimensi ya, sebelum ditemukan ini, maka aku melihat di sini akan diduduki oleh alien. Salah satu terbesar khususnya di Borobudur dan Gunung Padang ini yang saat ini aku melihat sedang diincar oleh bangsa alien, yang memang bangsa alien ini adalah diciptakan oleh bangsa Amerika dengan tujuan untuk mencuri sejumlah energi terbesar, bahkan gerbang dimensi menuju kepada dimensi yang lebih canggih. Bahkan aku melihat di sini robotik itu nanti akan naik juga ya, akan turun di tahun 2027. Maka di sini teknologi canggih juga yang nantinya akan dipersiapkan untuk Indonesia. Ini akan menjadi pusat kota atau pusat dari peradaban baru yang lebih canggih. Apakah rakyat Indonesia ini akan siap jika itu nanti terjadi? 2026 tangisan darah ini berkaitan dengan adanya beberapa kericuhan, adanya beberapa hal yang nanti aku melihat di sini banyak sekali perseteruan antar warga. Bahkan aku melihat di sini banyak sekali para pemuda-pemuda khususnya yang memberontak karena faktor ekonomi yang sangat sulit, dan juga aku melihat di sini akan adanya krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi di pertengahan tahun 2026 sampai dengan 2027. Maka ini juga yang akan menentukan Indonesia ke depannya. Dan aku melihat di sini juga kita nanti akan mengalami kemarau panjang di sepanjang tahun 2027 yang menandakan nanti kita, apakah kita bersiap ketika nanti kita tidak akan memiliki swasembada pangan. Artinya kita akan minus terhadap padi ya, nasi, beras ya. Nanti kita akan minus terhadap sumber daya alam di Indonesia. Bahkan aku melihat di sini berdampak dengan kemarau panjang ini juga akan adanya fenomena di mana dalam tahun 2026 ini aliran internet dan listrik akan mati atau shutdown. Dan ini adalah efek dari adanya perang ya, aku bilang perang dunia ketiga. Dan ini yang kita tunggu, dan semogalah ini tidak akan terjadi ketika nanti nuklir itu diluncurkan ya. Maka itu akan berdampak sangat luar biasa. Di tahun 2026 ini aku melihat banyak sekali jerit tangis masyarakat khususnya, karena kita akan dihadapkan pada berbagai hal macam yang memang tidak terduga, baik secara politik, ekonomi, perpecahan antar umat, perpecahan antar suku,
antar bangsa, perseteruan, ego, amarah, kesombongan, panas seperti api. Dan ini juga akan terjadi gejolak-gejolak dalam pemerintahan Indonesia. Dan ini juga aku melihat akan adanya demonstrasi yang akan terjadi masyarakat terhadap pemerintahan Indonesia di tahun 2026. Hampir menyeluruh. Aku melihat di daerah ruas jalan tol menuju daerah Cikampek, Semarang, Surabaya, penyeberangan Bali, Merak. Aku melihat juga di sini akan ada pesawat yang akan tergelincir karena intensitas angin yang sangat tinggi dan juga badai. Dan bahkan aku melihat nanti beberapa daerah akan mengalami siklus hujan salju dan hujan es. Kemudian di tahun 2026 ini juga akan diwarnai dengan panas dan hujan. Aku bilang ini akan jadi kemarau basah. Namun kemarau ini juga yang nantinya akan menyulitkan bagi para petani, akan banyak dan mengalami paceklik, gagal panen, hama. Aku melihat di sini di tahun 2026 nanti akan ada hama wereng atau belalang dan kupu-kupu. Dan kita harus waspada, ini akan berdampak sangat luar biasa terhadap gagal panen di Indonesia. Masih dengan adanya longsor gunung yang tetap hancur meletus. Aku melihat di ruas jalan tol juga beberapa ruas jalan di beberapa wilayah daerah di Indonesia akan terbelah. Karena faktor adanya penyerangan udara yang dilakukan oleh dua negara yang sedang berseteru, mereka akan menembakkan misilnya lewat laut. Maka di sini akan ada benturan. Aku sih berharap ini tidak terjadi, karena dari kemarin ketika aku melihat ya di tahun lalu aku pernah menyatakan bahwa akan terjadi perang dunia ketiga, dan itu benar terjadi. Dan apa yang aku lihat saat ini, aku mencoba untuk berdamai dengan diriku sendiri, dengan penglihatan aku dan vision aku, bahwa semoga itu tidak terjadi. Karena kalau itu terjadi, berarti dunia ini tidak akan lama. Karena ketika aku tadi melihat adanya benturan yang terjadi dari bawah dasar laut gelap, dan aku mencoba berdamai dengan diriku. Aku mencoba untuk menenangkan, dan aku coba untuk menutup mata ketiga aku, karena pastinya kita semua tidak akan pernah lagi bisa sanggup, dan kita belum siap. Dan aku berharap itu tidak akan terjadi, karena beberapa hari yang lalu aku juga nggak bisa tidur ketika perang pecah. Bahkan aku menangis, dan jujur aku tidak tidur selama sejak adanya perang. Bahkan semalam aku pergi berziarah ke Garut, dan aku di sana menangis, dan aku melihat lagi-lagi aku dilihatkan sesuatu hal yang sangat bertentangan dan bertolak belakang. Dan aku mencoba berdamai dengan diriku dan dengan penglihatan aku. Dan aku coba bertanya, dan aku coba untuk berteriak kepada Tuhan, ya Allah, sesungguhnya kami manusia hanya terkadang memiliki sifat lupa
kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Kami manusia juga yang tentunya masih banyak dosa yang perlu kami perbaiki. Maka aku minta kepada Allah untuk mengampuni, agar apapun yang aku lihat dari hati yang paling dalam, aku meminta untuk agar adanya perdamaian. Karena jujur kita belum siap menghadapi apapun itu nanti ke depannya. Karena kegelapan berarti adalah putusnya keimanan kita. Dan aku berharap meminta waktu untuk pertobatan semua umat. Karena ini berarti akan menjadi akhir dari zaman. Karena dengan adanya fenomena di tahun ini, 5 planet berjejer, dan adanya gerhana bulan total dan memerah. Sebenarnya fenomena di tahun 2026 ini yang seperti aku bilang akan ada 9 fenomena alam yang berkaitan gerhana bulan dan matahari yang akan terjadi dalam waktu yang berdekatan, dan fenomena ini hanya terjadi 1001 kali saja. Dan fenomena itu terjadi di tahun 2026, maka kita harus bersiap dengan segala kemungkinan apapun itu. Dan aku cuma meminta kepada masyarakat Indonesia khususnya, jangan menyebarkan hoax ya. Banyak sekali berita-berita hoax yang memang dilebih-lebihkan dengan menggunakan gambar AI yang pada akhirnya ini jadi pemicu kemarahan kedua negara yang sedang berseteru. Jadi aku meminta kepada masyarakat Indonesia lebih banyak berdoa, bertobat, tenangkan diri, jangan menyebarkan berita-berita hoax yang nantinya akan memicu konflik kembali. Karena kita belum siap. Kita belum siap. Lebih baik daripada kita mengurusi negara lain atau pemerintahan kita yang sedang bekerja, lebih baik kita urusin diri kita sendiri ya. Taubat, baca Quran, usahakanlah perbaiki diri sendiri, hidup sendiri, karena kita sedang menunggu entah kapan waktunya ketika nanti negara kita akan terkena dampak dari perang dunia ketiga. Ini akan menjadi kehancuran, dan aku melihat hanya doa kita yang bisa menghentikan keegoan mereka, dan hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati dari kedua negara yang berseteru. Maka bantulah negara yang sedang berseteru ini dengan doa untuk perdamaian, bukan untuk memberikan berita hoax dan saling manas-manasin yang akhirnya menimbulkan masalah baru dan juga panas ya, menimbulkan konflik baru dan akhirnya berdampak kepada kita semua. Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya, stop untuk memberitakan berita-berita hoax tentang negara yang sedang konflik saat ini. Lebih baik kita berdoa ya, dan juga kita berdoa agar kedua negara ini memilih dan menempuh jalan damai, karena kita ini masih panjang perjalanan kita belum siap untuk itu.